Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsanal khuluqa li rasulinal karim. Nahmaduhu qad hamdihi wa nashkuruhu qad syukrihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mutassifu bi jami'il kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyarat. Salatan wa salaman daimaini madammadil ardu wa samawat amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau kharastum fala tamilu kullal mail fatadarruha fal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para asatid yang saya hormati, Ketua DKM Mushola Al-Musaddiq Bapak Haji Suwoto beserta seluruh pengurus dan jajarannya, Bapak Penasehat, Bapak Haji Sukron, Pak Anjar, Pak Wawan, dan semua yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita dengan berbagai nikmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan akan tetap senantiasa kita jaga, karena salat subuh ini adalah merupakan salat yang memiliki keutamaan segala sesuatu yang tidak bisa dibandingkan apapun itu, baik yang ada di langit dan yang ada di bumi. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan ini kita akan mengkaji tentang nasihat-nasihat bagi wanita, dan ini merupakan kajian di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang babul wasiati bin nisa, yaitu di bab yang ke-34. Dan insya Allah ini banyak sekali nasihat yang untuk menjadi pelajaran baik bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami maupun bagi seorang istri. Karena banyak sekali sekarang bapak-bapak konflik yang terjadi di tengah-tengah keluarga itu karena sesuatu yang terputusnya komunikasi antara seorang suami dengan seorang istri. Kenapa di dalam persoalan keluarga itu Allah memberikan tuntunan, Rasulullah memberikan tuntunan? Memang berat sekali ketika orang sudah menjalani rumah tangga, itu sangat berat sekali. Di saat memang manusia itu ingin membina keluarga yang mendapatkan kedudukan sakinah, mawaddah, warahmah.
Beda orang yang membina keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan orang yang membina karena menjalin sesuatu yang ia suka. Kalau di negara-negara barat itu perkawinan sah itu nomor sekian. Yang paling penting mereka suka sama suka. Sehingga no problem bagi orang-orang di barat itu mau punya anak 3, punya anak 4 di luar perkawinan. Karena memang konsep mereka seperti itu. Sehingga Al-Quran itu tidak seperti demikian. Maka Allah memberikan tuntunan kepada kita tentang bagaimana seorang laki-laki kepada istri, bagaimana seorang istri kepada suami. Nah, di dalam surah An-Nisa, Bapak-bapak, ini ayat yang ke-19, bisa dibuka nanti. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaullah ya dengan wanita-wanita itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maksudnya di sini adalah seorang suami memperlakukan kepada istri dengan cara yang baik. Bukan dalam konteks siapapun kita gaulin ya, tapi ini adalah berkaitan bagaimana seorang suami harus menjadi pribadi yang baik di mata istri. Nah, berkaitan dengan masalah indikator seorang suami yang baik kepada istri itu seperti apa? Nah, ini tentunya dalam rumah tangga itu ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Sama ketika kita menjadi warga negara, ada kewajiban kita, ada hak yang kita dapatkan. Artinya Allah ini sangat adil sekali. Ketika seorang suami menjadi pemimpin, ya maka dia punya tanggung jawab untuk memenuhi segala sesuatu yang ada di dalam kepemimpinannya. Kemudian di dalam ayat yang lain, ini Allah menjelaskan tentang bagaimana pribadi dan sifat manusia. Manusia itu memiliki sifat condong, Pak. Ya. Bisa nggak manusia ini kira-kira berbuat adil? Ya. Di sisi lain mungkin suatu ketika bisa, tapi di sisi lain mungkin juga tidak bisa. Namun Allah sudah memastikan di sini. Ya. Ini artinya bahwa surah An-Nisa ini banyak sekali yang menjelaskan tentang bagaimana pernikahan yang dijalin oleh kedua belah pihak, termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah keistimewaan mendapatkan atau memiliki istri lebih dari satu. Itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan gini, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, dan sekali-kali kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil bainan nisa di antara wanita-wanita kalian. Ini kalau misalnya ada orang memiliki istri 2 atau 3, ada nggak yang punya 2? Ada. Ada Pak ya? Ada yang punya 3? Ada. Ini Quran yang menjelaskan tentang walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i. Ya. Dan sekali-kali dan tidaklah kalian akan bisa berbuat adil di antara istri-istri kalian. Walau kharastum, sekalipun kalian berusaha untuk sana. Tapi nggak tahu yang sudah menjalanin ya. Tapi kalau Pak Anjar kan nggak bisa menggambarkan. Pak Sukron nggak bisa kan ya. Pak Suwoto nanti cerita beliau, testimoni. Nah, sehingga walau kharastum, dan sekalipun kamu itu menginginkan seperti itu, berniat seperti itu, maka fala tamilu kullal mail, jangan kamu condong kepada orang yang kamu lebih cintai. Nah ini ya, di antara 2 atau 3 itu biasanya ada yang dilebihkan. Makanya kalau ini terjadi, maka Allah mengatakan fala tamilu kullal mail, jangan engkau kemudian condong kepada orang yang lebih kamu cintai, sehingga apa? Fatatruha kal mu'allaqah, menyebabkan yang lain itu kemudian menjadi terlunta-lunta. Ya, menjadi terabaikan, tersingkirkan. Ini yang dimaksud banyak sekali orang yang tidak mampu berbuat adil, menyebabkan yang akhirnya di antara istri-istri mereka ada yang kemudian merasa menjadi korban.
Nah, ini yang kemudian Allah memberikan tuntunan seperti itu. Nah, dengan keadaan yang demikian itu, wa in tuslihu wa tattaqu, namun seandainya engkau berusaha untuk memperbaiki terhadap kecurangan-kecuranganmu. Artinya curang ini ketidakadilan, Pak. Karena ini ada cerita orang yang memiliki istri lebih satu, dia mengatakan banyak bohongnya gitu kan. Dia cerita banyak bohongnya gini. Saya mau ke sana gitu kan. Tapi ternyata ke sana dan sebagainya, itu katanya seperti itu. Sehingga di sini yang disebut dengan ketika wa intusliku, engkau memperbaiki terhadap kecurangan-kecurangan atau kebohongan-kebohongan itu, fa innallaha kana ghafurur rahimah, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Artinya ada juga orang yang mampu berbuat adil, ya kan? Karena keadaan yang seperti itu digambarkan oleh Allah tentang kondisi dan keadaan orang hidup itu seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana nasihat atau tuntunan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang, kepada laki-laki terhadap kepada para istri, harus mampu berbuat adil. Nah, bagaimana kalau orang yang memang memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya konsep keadilan itu baik orang yang beristri satu harus adil terhadap istri dan anak-anaknya, tidak merasa ego dengan dirinya sehingga dia memenuhi kebutuhan sendiri sementara istri dan anak-anaknya tidak dipenuhi kebutuhannya, itu juga nggak adil. Lalu di dalam hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan perangi wanita. Jadi bagaimana kita masuk ke dalam ranah bagaimana seorang laki-laki ketika menyelesaikan persoalan di tengah-tengah keluarga, atau bagaimana kehidupan seorang laki-laki terhadap wanita. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Nasihatilah, sampaikanlah, maksudnya dialog lah ya. Istausu bin nisa'i, kepada wanita itu khairan, dengan hal yang baik, dengan perkataan yang baik. Jadi kalau ada suami yang suka berkata kasar kepada istrinya, berarti sudah keluar dari jalur tentang tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul mengajarkan, wahai manusia, nasihatilah perempuan itu, maksudnya istrimu itu khairan, dengan perkataan yang baik, dengan ucapan yang baik. Ini kadang-kadang sumpah serapah keluar semua ini, Pak. Ya Pak ya, sumpah serapah. Kalau sumpah serapah udah keluar, itu jebol rumah itu kayaknya. Maka kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Ya, pada akhirnya ketika kebaikan-kebaikan yang ada di dalam rumah, maka segala apa yang ada di sekelilingnya juga akan menjadi baik. Tetapi kalau sudah terjadi sumpah serapah, artinya bicaranya sudah tidak pakai alur, tidak pakai aturan, ya kan? Maka yang terjadi adalah kerusakan. Lalu kenapa Rasulullah memberikan nasihat kepada laki-laki supaya memberikan nasihat ataupun itu ungkapan itu dengan cara yang baik? Sebab memang naluri perempuan itu seperti itu. Naluri wanita tidak boleh dikasari. Ya Bu ya? Ibu-ibu ada nggak ini? Ada nih. Jadi wanita itu nggak mau suaminya itu mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan di dalam hati. Karena fa innal mar'ata khuliqat min dila'i, sebab karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Bengkok, Pak. Makanya ketika Adam di surga itu minta teman, ya kan, akhirnya diciptakanlah Siti Hawa dari tulang rusuk yang bengkok. Tuh. Makanya harus memperlakukan wanita itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Ya harus diempong karena memang diciptakan dari laki-laki gitulah. Dari asal katanya di sana. Wa inna awwaja ma fid
dilla'i a'lahu, dan sesungguhnya tulang rusuk yang bengkok dan adanya itu di bagian yang paling atas. Itu adalah bagaimana seorang wanita itu sebab harus diperlakukan dengan cara yang baik. Apa yang dimaksud dengan diperlakukan cara yang baik itu, kata Nabi, fa in dahabta tukimuhu kasartahu, maka seandainya engkau memaksakan terhadap sesuatu hal dengan cara yang tidak sinkron, ya kan, dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak diterima argumentasinya, ya, maka kasar tahu itu akan patah, ya. Jadi kalau ada tulang keras, kita dipaksa patah nggak, Pak? Patah. Itu makanya harus tahu celahnya. Kalau kayak layang-layang, ya Pak, ya, layang-layang kalau dilepas lewung, ya kan, ditarik kenceng putus. Kalau nggak putus kita yang keangkat. Itu kalau layang-layang yang gede, ada anak kecil lagi megang ekor layang gede itu ikut terbang gitu kan. Tergantung kekuatannya gede mana gitu kan. Nah ini indah sekali Rasulullah bagaimana memberikan pendidikan kepada kita agar kita tidak melakukan satu hal-hal yang ketika itu dilakukan apa yang akan terjadi, kasarnya yang dimaksud apa adalah cekcok, ya kan, konflik antar keluarga sampai akhirnya menjadi broken home, sehingga banyak sekali korban-korban yang karena orang tua itu tidak mampu bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah-tengah keluarga, saling curiga dan sebagainya. Akhirnya kecurigaan itu muncul karena sebab tidak ada saling paham. Mulai dari HP-nya dikasih password, ya. Yang laki-laki dikasih password, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Kalau cuma password mungkin ada rahasia yang berkaitan dengan pekerjaan. Tapi kalau ada rahasia yang lain ini yang kadang-kadang kemudian menjadi konflik di antara rumah tangga. Nah ini bapak-bapak sekalian yang berbahagia, begitu indahnya Rasulullah memberikan nasihat kepada kita. Lalu di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya wa in tarak tahu lam yazal awaj. Namun seandainya engkau biarkan, ya, jadi ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang tidak seirama, tidak baik, dibiarkan, itu selamanya akan bengkok, akan menggunung seperti gunung es nanti, Pak. Jadi kalau rumah tangga itu ada masalah, segera diselesaikan, Pak. Kalau nggak diselesaikan, akan menjadi tumpukan salju yang kemudian menjadi gunung es yang meleleh. Betul nggak kira-kira seperti ini? Seperti itu, Pak, ya. Jadi dibiarkan juga akan bang. Karena kalau misalnya laki-laki ataupun perempuan ini sebenarnya kan, ketika dia punya salah, kepengen ditegur sebenarnya. Perhatiannya sejauh mana? Kalau kita biarkan saja itu semakin bengkok, itu kata Nabi. Makanya jangan dibiarkan. Fastausu binisa, maka nasihatilah wanita itu. Lalu di dalam hadis yang lain, al-mar'atu kaddilahi in akamtaha kasartaha, dan perempuan itu benar-benar karena diciptakan atau bagaikan tulang rusuk yang bengkok, jikalau engkau memaksakan, ya, dalam segala hal, artinya kita merasa ego dengan apa prinsip kita, kemudian tidak bisa diterima prinsip itu, kasartaha, maka akan patah. Ini kadang-kadang mau beli apa namanya, mau beli mobil atau mau beli motor atau mau beli perkakas rumah tangga, ini kadang-kadang kan ada apa namanya, ya, ada perlu diskusi kan, ya, yang laki-laki kepengen warnanya merah, yang perempuan kepengennya warnanya hijau. Apa kata laki, saya kepengen hijau, yang perempuan kepengen merah, hijau kapan ketemunya gitu kan. Itu baru bicara masalah barang benda, apalagi berkaitan masalah hal yang prinsipil, harga diri dan kehormatan. Nah, begitu juga wa istamta biha wa fiha wiwaj. Kalau seandainya udahlah, yang penting kita nyaman-nyaman aja, kita jalan sendiri gitu kan, kamu jalan sendiri, akhirnya bengkok semua itu, Pak. Akhirnya bengkok. Nanti apa yang akan terjadi di ujungnya pada akhirnya? Sehingga kalau dalam rumah tangga itu ada sedikit nyelip, Pak, itu harus segera diselesaikan. Ya. Sambil ngopi, ya kan? Sambil makan uduk. Enak itu, Pak.
Kan tidak harus dengan tempat yang mewah menyelesaikan masalah, Pak. Di rumah aja kan bisa, Pak, bikin teh, istrinya bikin nasi goreng sama balak-balak gitu kan, ngobrol di meja dapur, itu lebih asik. Ya, kadang-kadang kalau di rumah makan dan sebagainya itu mahalnya iya, makanannya kadang-kadang kagak cocok kan gitu. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu tidak perlu mediator, Pak. Ini kadang-kadang kan banyak mediator, Pak. Kalau sudah ada mediator ribet urusannya, Pak. Nanti di sana nambahin yang lain-lain, akhirnya yang seteru itu bukan lagi yang bersangkutan siapa? Mediator dengan mediator. Pengacara kadang-kadang dengan pengacara. Kalau ada masalah selesaikan di dalam rumah. Ini masalah kita. Ini Pak ya. Ini kan persoalan yang sangat urgent. Ini yang sering kita hadapi, Pak. Saya yakin Bapak-bapak saya juga sama dalam hal itu. Jadi kalau lagi ada masalah yang sekiranya perempuannya lagi naik pitam gitu kan, ya istrinya, suaminya harus turun pitam. Ya Bu ya? Ya, tuh. Tapi kalau lakinya lagi naik pitam, ibu-ibu turun pitam, ya. Cuman kadang-kadang mau kalah juga. Pokoknya kalau perempuan kepengennya bener aja. Begitu kan. Karena merasa Pak tulangnya bengkok gitu kan. Pokoknya. Nah, ini di dalam hal seperti ini harus diselesaikan. Tidak perlu mediator, Pak. Menyelesaikan masalah itu tidak perlu. Nah, nanti akhirnya apa? Adik iparnya ikut, abangnya ikut, wah, udah nggak selesai itu padahalnya. Rumit, ya, jadi viral kemana-mana. Masalahnya kecil tapi menjadi besar. Padahal masalahnya kecil, Pak. Ya, akhirnya menjadi besar. Sekarang kan orang curhat menyelesaikan masalah kan tidak melalui orang dengan orang, melalui apa? Media, diviralkan. Oh, orang baru tahu. Ketika tidak diviralkan, orang tidak menjadi tahu. Nah ini makanya kemarin kita pernah menyebabkan membahas tentang bab bagaimana tentang menceritakan tentang keburukan. Nah ini itu dari buah karena tidak ada komunikasi. Nah kalau seandainya kemudian itu dibiarkan saja ada masalah, ya, atau kemudian memaksakan dengan caranya sendiri tanpa bisa diterima oleh pihak satunya, maka yang terjadi adalah kasar tahap. Wa kasruha tolakuha. Akhirnya apa yang muncul endingnya adalah tolakuha, terjadi perceraian tuh. Makanya perceraian itu sekarang sangat tinggi, Mbak. Karena masing-masing mempertahankan ego. Maka kalau kita kepengin mengkaji, menyelesaikan masalah itu diambil nih Quran sama hadis nih, Pak. Kalau kitab sucinya HP, kitab sucinya media medsos sudah susah ribet urusannya. HP bagus nggak banyak. Di HP TikTok ada yang bagus menjelaskan tentang kebaikan. Tapi yang buruk banyak nggak? Buruk. Yang khawatirkan kitab sucinya HP itu yang dijadikan yang buruk-buruk. Ini sederhana sekali Pak di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah. Menyelesaikan apapun ada di sini. Nah, termasuk rumah tangga. Terjadinya perceraian itu kata Nabi ya karena yang satu membiarkan atau yang satu cara misalnya laki-laki menyampaikan dengan cara yang apa? Kasar, tidak bisa diterima, itu kan menjadi masalah. Maka bil ma'ruf itu tadi Pak, dengan cara yang baik, itu luar biasa Pak. Kuncinya ma'ruf. Kalau nggak bisa ganti aja namanya ma'ruf. Kalau namanya sudah ma'ruf kan bagus artinya Pak. Ya masa sih perilakunya nggak ma'ruf gitu kan? Itu seperti itu. Wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya. Sesungguhnya ia mendengar Nabi yakhtubu ketika berkhutbah. Dzakarnaqah waladhi aqraha. Ketika beliau menyebutkan ada orang yang membunuh ontanya Nabi Soleh. Jadi Nabi Soleh itu memiliki seekor onta. Namun orang-orang yang mereka umatnya yang tidak setuju, maksudnya orang-orang yang menentang, itu akhirnya ontanya Nabi Soleh dibunuh. Kemudian Rasulullah menceritakan idin ba'asa asqaha. Maka pada saat dibangkitkan adalah in ba'asa laha rajulun azizun alimun muni'un fi rahtihi, adalah ketika orang yang membunuh ontanya Nabi Soleh di antara mereka orang yang paling kuat, ya, yang paling mulia dan muni'an fi rahdihi, disegani oleh para kaumnya.
Setiap kelompok itu kan ada pemimpinnya, Pak. Dan pemimpin itu punya peran untuk memberikan provokasi. Nah, ini adalah termasuk bagaimana orang yang kuat pada waktu itu memprovokasi orang-orang agar membunuh ontanya Nabi SAW. Digambarkan itu nanti siksa yang paling berat adalah di antara mereka orang-orang yang memiliki kuasa. Artinya apa, Pak? Jadi pemimpin itu bebannya lebih berat dibandingkan rakyat, gitu maksudnya. Pemimpin itu lebih berat bebannya dibandingkan rakyat. Makanya kasus apa itu yang berkaitan dengan pembunuhan Joshua kan? Itu kan sekarang lagi mutar-mutar itu kan. Siapa yang paling berat kalau dalam Islam itu adalah orang yang menyuruh kan gitu kan. Nah ini nggak tahu dalam hukum undang-undang perdata kita seperti apa. Nah ini adalah bagaimana tentang Rasulullah menceritakan tentang itu. Nah kemudian summan dzakara fawa'adza fihina, lalu kemudian Rasulullah menyebutkan tentang wanita, kemudian memberikan nasihat di dalamnya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ya'mitu ahadukum fayajlidu imra'atahu juldal 'abdi. Ada di antara kalian, ada di antara orang yang marah kepada istrinya. Jadi kata Nabi, ada di antara kalian yang marah kepada istrinya, wayajlidu imra'atahu juldal 'abdi, kemudian dia memukul seperti memukul seorang budak. Artinya zaman sekarang ada orang yang seorang suami gampang memukul kepada istrinya. Bahkan itu ada satu viral ya, seorang istri dipukuli di atas kursi sama suaminya. Ini kata Nabi, kalian itu ada ketika marah nggak mampu menahan emosinya, apapun yang kalian lakukan sampai istri itu dipukuli, mukanya dipukuli dan sebagainya. Kemudian kata Nabi, ini kan berarti kisah zaman dulu itu ada yang namanya persoalan seperti itu. Kemudian fa'alahu yudajjuha min akhir yaumi, lalu pada malam harinya engkau tidur bersama istrinya. Orang yang selama ini diajak bersenang-senang bersama-sama, tapi di sisi lain kemudian dia disakiti. Nah ini tidak boleh ketika orang yang sudah menjadi bagian di dalam belahan jiwa itu disakiti, itu maksudnya. Ya, orang sudah masakin nasi, orang sudah mencucikan baju, orang yang memenuhi doa itu dia menjadi orang yang sukses ini laki-lakinya, tiba-tiba hanya karena persoalan satu kecil dia marah sampai istrinya disakiti. Padahal dia yang melahirkan anaknya, ya kan? Dia yang ngerokin ketika sakit. Ini kalau suami yang lagi sakit siapa yang ngerokin? Istri bu ya? Kalau istri yang sakit yang ngerokin siapa? Anak. Tukang pijat. Oh istrinya nggak ada. Bisa begini kalau istrinya. Nah itu ya. Jadi jangan seperti itu ya. Itulah. Orang kadang-kadang kan apa namanya? Nah, maka orang yang memiliki sifat-sifat yang ma'ruf itu harus dihindari yang seperti itu, ya Pak ya. Jadi benar ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sesuatu yang dilakukan itu akan menjadi fatal ya. Itulah yang namanya manusia memiliki kesalahan. Nah kemudian berkaitan dengan hadis itu, beliau juga ada satu hal yang lain. Summa wa'adahum fi dhahkihim min ad-darta wa qala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Di saat para sahabat itu sedang duduk-duduk, kemudian di situ ada orang yang kentut, Pak. Orang kentut itu kan ada dua, Pak. Bunyi kencang ya kan. Yang kedua tidak bunyi tapi nah ini suatu ketika sahabat-sahabat itu lalu Rasulullah mengatakan lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Kenapa engkau mentertawakan sementara engkau itu juga akan melakukan? Ini kalau ada 10 orang semuanya tertawa, di situ ada bunyi kentut.
Kira-kira yang kedua ikut tertawa nggak? Ikut tertawa juga. Kenapa dia menertawakan diri sendiri? Sampai sebetulnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan mempermalukan orang ketika memang lagi memiliki sesuatu yang tidak baik. Nah ini adalah nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Maka kembali kepada pertemuan itu tadi, kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Maka di dalam hadis yang lain, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah kamu marah, la yafraq, janganlah marah, iya, mukminun mukminatan, seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Maksudnya jangan suami itu marah kepada istrinya in kariha minha khuluqan, hanya sebab ada satu perangai yang tidak menyenangkan. Ini ada istri hanya satu yang tidak menyenangkan sama suami, itu kita marah. Pada kebaikan yang lain hanya apa? Misalnya orang punya kebaikan 10, hanya satu yang salah. Itu karena gara-gara satu menjadi marah. Tapi harus dibalik. Ya. Tapi harus dibalik. Apa cara membalikannya itu? Rodiya minha, namun lihatlah dari sisi yang baik. Ya. Jadi kalau kita mau melihat tentang kesalahan orang, itu jangan dilihat salahnya. Oh, ternyata masih banyak sisi-sisi yang baik yang lain. Itu yang kemudian menjadi orang teredam, tidak marah. Jadi kalau kita ingin marah, ingin apa kepada siapapun itu jangan dilihat karena buruknya, dilihatlah kebaikannya. Misalnya dia jeleknya 5, bagusnya 5, ya sudah, jangan dilihat jeleknya, dilihat dan bagus. Misalnya jeleknya 9, bagusnya cuma 1, lihat yang masih ada bagusnya, jangan dilihat jeleknya. Itu cara bagaimana mengontrol diri kita itu menjadi orang-orang yang mudah atau gampang memaafkan orang. Kalau kita tidak mampu seperti itu, kesalahan satu orang itu bagikan kesalahan semua. Ada sebuah pepatah mengatakan hujan apa namanya, panas setahun, apa itu? Dihapus oleh hujan sehari. Hanya gara-gara satu kesalahan kecil, kebaikan itu hilang semua. Itu jangan sampai seperti itu. Manusia itu pasti punya jasa, apalagi seorang istri. Nah, ini ada seorang sahabat yang mengatakan begini, dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi? Ya Rasul, apa hak istri saya? Apa hak istri saya kepada saya? Maksudnya hak yang harus diberikan oleh suami kepada istri itu apa? Kemudian Rasulullah beliau mengatakan, qala antuk imaha ida ta'imta, bahwasanya engkau memberikan makan ketika engkau makan. Artinya kewajiban seorang suami kepada istri adalah memberikan nafkah. Apa yang disebut nafkah? Nafkah adalah biaya wajib yang diberikan oleh suami untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya. Bagaimana kalau suaminya gajinya 5 juta, istrinya gajinya 10 juta saja? Kira-kira suami punya kewajiban memberikan nafkah enggak? Tetap punya kewajiban memberikan nafkah walaupun istrinya gajinya 10 juta. Kalau salah, saya udah gede, kewajiban nggak akan terhapus oleh keadaan. Ya, itu hukum pastinya seperti itu. Nah, ada pun misalnya istrinya, ya sudahlah Pak, saya gajinya sudah 10 juta, nggak usah kasih nafkah saya, udah beli rokok, udah seneng-seneng aja kan. Ada nggak yang istri seperti itu? Kan itu ya. Jadi berkaitan dengan kewajiban ini ya. Persoalan kewajiban tidak melihat besar atau kecil, tapi kemampuan dia harus diberikan. Kenapa? Karena istri itu kalau kerja hukumnya sunnah, nggak wajib. Yang wajib kerja siapa? Suami. Kalau istri kerja itu berarti bonus. Ya, bonus buat siapa? Buat istri. Ya. Itu nggak boleh suami minta duit istrinya.
istrinya nggak itu repot juga ya. Tapi jangan dijadikan adjustment juga begitu ya. Bareng-bareng aja. Namanya kita kan punya tradisi masyarakat yang sangat luar biasa. Makanya kenapa kalau di Arab itu mau nikah itu mahal. Ya karena di sana itu rumah harus sekitar. Kalau di Indonesia kan gampang ya. Kadang-kadang udah seneng sama seneng ya. Yang penting ada cincin dari besi juga beda. Yang penting halal, hibah. Nah itu. Nah, jadi kewajiban seorang suami itu memberikan nafkah kepada istri. Jadi kalau mau makan, ya istrimu harus diterima. Jangan kita makan, lakunya makan enak-enak di restoran, ayamnya segede-gede pekakak, ikannya beramainya sekilo-sekilo, istrinya di rumah makan ikan asin, nama jangan kapro. Suaminya enak di restoran, jangan gitu ya. Makanya suami itu kalau mau makan di restoran itu ingat fungsi buat istri. Nah ini. Lalu watak suha idat tasnita. Kalau engkau berpakaian atau berilah dia pakaian kalau engkau berpakaian. Jadi termasuk memberikan pakaian kepada istri adalah kewajiban, Pak. Makanya ini bapak-bapak ya, kalau istrinya ingin tampil cantik, ceria, ya dipenuhi itu, ya. Jadi ada belanja buat beli apa rumah tangga, ada belanja buat beli pakaian, ada buat belanja beli make upnya, bukan begitu Bu? Iya. Nanti sampai rumah puyeng nih bapak-bapak. Ya, tapi sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksa. Ya, kenapa memang kewajiban memberikan pakaian? Jadi kita memberikan pakaian ke istri itu kira-kira setahun berapa kali? Sekali lah ya, memang maksimal sekali lah ya, minimal ya. Pas apa itu? Lebaran. Pas Lebaran. Tapi kan yang namanya pakaian kan tidak hanya Lebaran saja, Pak. Iya, kalau baju satu sampai Lebaran gimana? Mau ke pasar pakai baju Lebaran, mau pengajian pakai baju Lebaran. Makanya ibu-ibunya juga pintar itu. Punya majelis taklim 7, sahabatnya 7. Bondul aja tidak apa-apa. Ya, jadi pakaian itu kan penutup aurat seorang suami itu ya seperti itu. Nah, kemudian wala tadribil wajah, dan suami punya kewajiban untuk menjaga, atau suami tidak boleh memukul wajah istrinya. Ada yang enggak? Seorang suami yang memukul wajah istrinya? Ada yang matanya sampai apa itu? Bengkak ya kan? Ada yang giginya copot. Apa ya? Perempuan itu kan, waduh. Maka kata Nabi, wala tadribil wajah, jangan engkau memukul wajah. Artinya memukul nggak boleh gitu loh, ya. Ini jangan sampai ini ya. Karena ini perbuatan musuh. Wala tuqabi, dan jangan kau ceritakan keburukan. Sama, laki-laki juga nggak boleh menceritakan, perempuan nggak boleh menceritakan keburukan suami. Laki-laki nggak boleh mukul wajah suami, istri juga nggak boleh mukul wajah suami. Nanti mentang-mentangnya nggak boleh suami, istrinya mukul suaminya. Jangan juga. Artinya bab ini adalah kehormatan. Wala tajhar, wala tajhur illa bil baiti, dan jangan kau diamkan istrimu kecuali di rumah. Maksudnya apa? Kalau ada masalah apa-apa itu diselesaikan di rumah, jangan dibawa ke pasar, jangan dibawa ke warung kopi, gitu Pak. Ini menceritakan keburukan istrinya di warung kopi, istrinya menceritakan keburukan suaminya di warung kopi. Tahu Pak, itu bojoku gini. Jadi belanjanya 5 menit, ceritanya 1 jam. Sama suami juga dalam seperti itu. Nah ini artinya Pak saling mengisi. Maka dikatakan oleh Nabi tentang bagaimana kesempurnaan seorang mukmin, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya iman seseorang itu adalah wa khiyyarukum linisai. Adalah di antara kalian berbuat baik kepada istri-istrinya. Jadi kalau orang laki-laki telah berbuat baik kepada istrinya, itu cukup adalah merupakan identitas atau merupakan salah satu indikator seorang suami yang memiliki akhlak yang baik.
Hadirin bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Nah begitu juga ibu-ibu, bu, ini perhatikan sama baca hadis. Bapak-bapak juga perhatikan ya. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, apabila suaminya mengajak istrinya ila firashihi, ke tempat tidur, maksudnya apa ini? Bersenang-senang. Itu aja. Jadi kalau sing lanang iki ngajak sing wadon, ngerti ora Pak? Nggih apa nggih? Apa nih? Nggih. Idza rajul imra'atahu ila firashihi, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, bersenang-senang, bercinta, falan ta'tihi, maka tidak boleh menolak, Bu. Tidak boleh menolak, Bu, ya. Kalau misalnya menolak, fabata ghadbana 'alaiha, kemudian suaminya itu marah di dalam hatinya, la'anat hal malaikatu hatta yusbih, maka ikut-ikutan malaikat juga marah. Makanya kalau istrinya lagi capek nggak mau, suami jangan marah, ya, dimaafkan saja. Ya lihat situasi kan. Ini istri bapak belum dan nyuci lagi gosok ya. Kalau saya bisa baru selesai, sing lanang lah. Ini nggak tahu ukuran juga. Mau nolak nanti malaikat melaknat saya. Kan lah. Ini merupakan salah satu kewajiban seorang istri kepada suami, sehingga suami itu juga harus memenuhi terhadap hak-haknya, tidak boleh diabaikan. Nah, termasuk di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya la yahidu li imra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun. Kalau ada seorang wanita ingin puasa sunnah nih, kemudian ila bi'idnihi, atau kecuali suaminya mengizinkan. Kalau istri mau puasa sunnah, suaminya nggak mengizinkan, ya jangan. Yang mungkin lagi kepengen, maka tidak boleh tanpa seizin suaminya. Wala ta'dana fi baitihi la bi'idnihi. Dan seorang istri ketika keluar dari rumah harus seizin suami. Ya, tapi kalau cuma ke warung, masa ke warung 5 kali, izinnya 5 kali, Pak, saya mau ke warung dari kok. Balik, Pak, saya ke warung mau beli nasi. Jadi masuk keluar rumah itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya misalnya ke pasar Anda. Kenapa harus pamit, Pak? Karena istri itu harus pamit. Ini kadang-kadang habis tidur, istri kemana ya? Enggak pamit, tahu-tahu di mall. Pulang sore. Aduh, makanya paling pengunjung di mall paling banyak perempuan. Kenapa kita harus ini? Kan banyak kejadian. Apa laporan kelahiran si Asya? Kan nggak ketahuan, Pak. Mau ditanya nggak tahu, dan perginya nggak pamit. Jadi harus seizin suami. Nah, ini adalah bagaimana seorang laki-laki, begitu juga seorang wanita harus menjaga hal-hal yang berkaitan dengan. Satu lagi yang bisa akan saya bacakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan masalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu adalah pemimpin. Artinya apa? Pemimpin. Perempuan adalah pemimpin. Wal amiru ra'in, dan setiap penguasa itu adalah pemimpin. Jadi penguasa itu adalah pemimpin. Termasuk warajulu ra'in ala ahlihi baitihi, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin atas keluarganya, ada di rumahnya. Siapa? Istri dan anak-anaknya. Maka wajib seorang suami melindungi kehormatan, harkat dan martabat istri dan anak-anaknya. Begitu juga wal mar'atu ra'iyatun, seorang istri adalah juga pemimpin ala baiti zawjiha wa waladihi, di rumah suaminya, dan menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Jadi suami pemimpin bagi perempuan, perempuan pemimpin bagi anak-anaknya di rumah.
Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan rumah, maka ini adalah tanggung jawab istri, sehingga istri manajerial rumah yang masak, pokoknya yang mencak-mencak uang itu adalah istri. Kenapa? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Karena kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, inilah hadis Rasulullah SAW yang menjadikan pelajaran bagi kita semua. Kalau kita rumah tangganya ingin sakinah, ingin mawaddah warahmah, maka jadikanlah keluarga ini sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Begitu juga apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga segala konflik-konflik rumah tangga ini kalau kita menyelesaikan bil ma'ruf dengan cara yang baik, insya Allah akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ibu dan bapak ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Allah. Demikian panjang dari barangkali awal yang sama. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kita ketahuikan ya hukum yang pertama bahwa perempuan selalu benar. Bahkan dalam bab ini kan bab bilang nasihat untuk wanita saja. Tapi isinya nasihat untuk laki-laki seakan-akan. Baik Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ibu-ibu, ada Bu? Ini dibelain sama Rasulullah. Jadi kalau dibilang Islam itu nggak memuliakan wanita itu salah. Allah. Silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu minta maaf ya Pak Ustadz, semuanya saya mau bertanya Pak Ustadz, suami saya dari dulu udah 38 tahun ya sama saya berkeluarga. Tapi kalau kemana-mana, pergi kemana-mana nggak pernah izin, nggak pernah bilang sama saya pergi aja gitu lupa. Tapi kalau ke kampung dia nggak pernah ngajak saya gitu Pak. Tapi saya menerimanya. Kalau saya sih kemana-mana walaupun marah, berantem sama suami, tetap saya izin selalu ke suami. Gimana Pak Ustadz, suami saya itu gak pernah bilang sama saya berdosa enggak gitu, bagi dia gitu. Menurut saya minta pendapat dari Pak Ustadz gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana kalau suami pergi dari rumah nggak pamit ya? Kalau perginya cari duit mah nggak apa-apa lah. Yang penting jangan maksiat, itu hal yang tidak baik. Karena laki-laki kadang-kadang punya karakter. Adapun kenapa suami itu kalau kemana-mana itu supaya izin ya karena namanya pemimpin, ya. Kalau nanti ada apa-apa, ada pertanyaan dan sebagainya, sebenarnya mengatakan wa'ashiruna bil ma'ruf, bergaul dengan cara baik ya, termasuk memposisikan kita juga harus sama. Kemana-mana itu juga izin. Kan kalau izin terdeteksi itu Google Map-nya kan. Nah ini lagi di mana gitu kan. Terus sedang apa. Lah kalau misalnya nggak izin dan sebagainya, kalau ada masalah dengan anak, ya anak-anak kan tanggung jawab suami itu efek negatifnya seperti itu. Tetap persoalan masalah seorang suami pergi kemanapun, izin ini dalam rangka tanggung jawab dia juga terhadap keluarga. Kan nggak boleh juga semaunya sendiri kan gitu kan. Karena dia punya tanggung jawab terhadap keamanan istrinya, terhadap keamanan anak-anaknya, terhadap keamanan rumah tangganya. Itu tadi Ibu ya. Nah, yang penting Ibu maafkan aja lah. Tapi selama suami itu memang perginya ya mungkin cari duit gitu kan, cari nafkah, melakukan duit banyak dan di sana melakukan satu perbuatan maksiat. Nah kalau izin misalnya mau melakukan perbuatan maksiat kan enak, kita ngingetin jangan Pak itu dosa, jangan itu dosa kayak gitu ya. Nah, itu seperti itu Bu ya. Nah bagaimana terus kita sebagai seorang itu ya doakan saja, karena ini ada kejadian.
ada cerita kisah seorang suami itu kerjanya sebagai ya pokoknya preman kelas kakap gitu kan. Istrinya soleh nggak tahu itu istrinya kalau memang dia itu seorang preman. Cuma suatu ketika itu suaminya pulang dengerin istrinya berdoa, ya Allah semoga Engkau berikan selalu suamiku rezeki yang halal thayyiban, berikanlah keselamatan. Coba padahal suaminya seorang karena dengan doa istri yang begitu ikhlas, ya memang istrinya nggak tahu Bang, akhirnya tobat itu. Nah kita sebagai seorang istri selalu berdoa untuk kebaikan suami kita. Kalau suami kita melenceng-melenceng, kalau dengan doa kita insya Allah kesedot dengan doa, dia akan menjadi sah. Apalagi suaminya sudah bagus, sudah sholat, tambah doanya sholat, tambah sholat. Itu Bu ya. Ya, ini insya Allah kita berhusnuzon kepada Allah, kepada suami kita, selama dia tidak melakukan satu perbuatan maksiat, ya kita berdoa mudah-mudahan selalu dilindungi Allah. Tapi kalau melakukan satu perbuatan maksiat, mohon kepada Allah agar dituntun kepada jalan yang lurus. Itu doa istri. Makanya kan ada lagunya, ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri, doanya bidadari. Ya, kalau sama perempuan semuanya bagus-bagus. Gitu Pak ya. Ya Bu ya, cukup ya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau nanya yaitu masalah permasalahan rumah tangga. Ya. Jadi rumah tangga itu memang suami boleh dikatakan dia jadi pemimpin dalam rumah tangga. Kemudian perempuan sebagai perempuan itu harus ikut aturan apa yang diberikan kepada suami. Tapi kadang-kadang prakteknya suami biasanya jauh lebih banyak mengalah daripada kemauan istri gitu loh. Soalnya menyadari betul bahwa suami itu sebagai penyeimbang dengan keluarga. Tapi kadang-kadang suami sudah sabar dan sudah ini, tapi karena si istri memang kodratnya diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi susah dinasihati kadang-kadang. Saking susahnya sampai yaitu kan katanya bilang begini, kita boleh mendiamkan istri sampai 3 hari. Tapi kadang-kadang sudah 3 hari tetap aja belum berdiri, belum beres gitu. Itu bagaimana? Kemudian yang kedua begini Pak Ustaz, ini yang sering terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita. Kadang-kadang istri ini begini, dia kalau mau bepergian itu lebih cantik daripada kalau di rumah gitu loh. Itu apa? Bagaimana? Dosa atau tidak itu? Karena di rumah biasanya diperhatiin perut aja dan ini. Pergi, itu luar biasa cantiknya gitu loh. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi, memang itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka kenapa nasihati perempuan itu dengan cara yang khairul baik? Ya memang bengkok ya. Kadang-kadang dinasihatin juga masih bengkok. Ya memang suami itu tempat harus bersabar. Dengan kesabaran inilah maka Allah akan berikan kemuliaan nanti suami. Bahkan kalau kita sering istri-istri kita marah dan kita sabar itu pahalanya sangat banyak banget. Bahkan ada satu kisah wali itu gara-gara sering diomongin sama istri, sehingga karena dengan sabarnya itu akhirnya dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tapi kemudian jangan dijadikan jasman bagi perempuan, ya udah sama marah dulu dia, jangan juga gitu kan. Artinya dalam batas-batas tertentu, selama kalau istrinya itu marah hanya dalam hal-hal koridor, ya sifat-sifat seperti itu bukan maksiat, ya itu kita bersabar aja. Tapi kalau sudah maksiat ditegur ya harus diluruskan, ya kan? Karena nggak boleh juga
ya. Karena ada orang perempuan itu kan memang tabiatnya apa namanya, banyak ngomong ya. Banyak ngomong ini kan bagaimana cara kita menerjemahkan kan? Apa ngomongnya dia memang kebiasaan dia, atau memang ngomongnya dia karena marah gitu kan? Nah kalau selama memang ya kebiasaan perempuan memang seperti itu kan, komentator lah, ya komentator lah ya. Jadi komentator. Jadi itu memang kita laki-laki tempatnya harus bersantai. Selama dia tidak melakukan satu hal yang buruk, ya terus nanti lama-lama juga akan bisa. Karena apa? Kalau bisa jadi dia masih begitu juga, cara kita yang perlu dirubah untuk memberikan nasihat kepada mereka. Apa namanya psikologinya ya? Karena memang karakter perempuan diciptakan seperti itu. Sebab banyak juga sekali seorang istri ketika marah, dan istri suaminya makanya sadar juga ya, kok baik amat sih suami saya dia. Tapi kalau suaminya sudah baik, istrinya masih begitu baik, perlu dipertanyakan juga. Ya, kadang-kadang kan begitu diamnya suami ngalah itu kadang-kadang justru sebagai salah satu cara. Ya lama-lama tapi sendiri juga kan, baik-baik gitu ya kan. Kan begitu biasanya begitu Pak ya. Tapi kalau kebablasan ya ada juga itu perlu diseleksi lagi ya Pak. Perlu diteliti lagi masalahnya. Terus bagaimana? Istri itu kok kalau dandan hanya mau kondangan, ya kan di rumah. Ya memang begitu ya perempuan ya, selama dia bukan tabarruj ya. Nah daripada nanti kondangan pakai daster, kondangannya pakai daster, ya kan, dandanya di rumah. Ya maksudnya di rumah juga jangan sampai mengabaikan, karena performa itu juga penting selama tidak buat untuk menarik lawan jenis. Yang menjadi masalah kan kadang-kadang beda. Dandan mental, ya kan gitu ya. Dia isi ya. Ini yang niatnya sudah bagus. Kalau selama itu untuk menghias diri karena bukan untuk tabarruj, bukan untuk hal-hal yang sifatnya menarik jenis laki-laki ya, itu tidak masalah ya. Karena memang yang tidak boleh pun jangankan dandan, nggak dandan bukan ini nggak dandan ini. Tapi kalau budaya laki-laki gimana gitu? Sama aja kan. Jadi prinsip di sini adalah bukan motivasi yang lain. Hanya sebatas bagaimana memperlakukan tubuh kita, memperindah tubuh kita kan boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau tampil cantik dan sebagainya itu kan suami lah. Cuman masalahnya tadi Pak ya, Pak dulu ya. Ketika sudah di rumah, maunya dandan, mandi juga gak bisa dirubah. Kalau sudah dari mana-mana dandan, itu dandannya jangan dihapus Bu. Make upnya jangan dihapus ya. Pakaiannya tetap sampai malam. Tapi nanti kata tetangga, ini mau kemana ini? Dan memang pakaian rumah kan beda dengan pakaian dinas kan gitu. Ini juga harus dijaga. Saya kira itu Pak dulu ya. Ini masalah klasik. Yang penting harus satu, tidak ada niat apapun. Yang kedua, ketika istri kita koridornya itu memang sudah betul ya. Bila suka ngomong komentar, udah bener aja deh komentar, apa salahnya? Apalagi salahnya. Saya kira itu Pak dulu ya. Sabar ya Pak Nur ya. Sabar Pak ya. Sabar itu kekuatan. Semakin kuat Bapak ini. Ada lagi Bapak Ibu? Banyak. Cuma nggak bisa di sini. Ada. Ayo dong. Bagus. Oh iya. Boleh Bapak Ibu langsung mau saya. Nah seperti ini kadang-kadang kita lupa bahas ya. Iya. Masalah ke rumah sebenarnya masalah utamanya ini. Ini masalah utama ini. Makanya kalau sudah tahu begini kan artinya ada hal-hal yang kita perlu membuka lebar hati, cakrawala, ya kan, pemahaman. Kalau enggak itu kan banyak sekali konflik keluarga itu masalah kecil yang tidak menjadi lebar. Bagaimana yang masalah besar menjadi hilang gitu kan? Ini menjadi kecil kan kadang-kadang itu besar Pak. Hanya kecurigaan itu akan menjadi masalah besar. Padahal cuma curiga kan? Curiga, akhirnya menjadi apa suudon itu yang kemudian. Namun dalam rumah tangga kalau itu yang sudah menjadi faktornya ya orang yang buat apa? Kira banyak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jika memang tidak ada karena matahari juga sudah mulai tinggi, ini majlis tentu bisa mungkin Baik, mari-mari sama-sama kita tutup. Namun sebelumnya kita membaca selawat.
salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabati nabi rasulillah ajma'in bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan lillahi syakirin hamdan yu'ti ni'amahu wa yu'ti ummatina ya rabbana lakal hamdu wa bagi jalali karim mu'addi sultani Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala wa ta'ala min jami'il hajat wa tutahhiruna min jami'i sayyi'at wa tafahhi wa mudada ala darajat wa tuballighuna bi sallallahu min jami'il khairati fil hayati wa badal man kunna ka kulli syai'in qadir rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi habli minas shalihin rabbi habli minas shalihin rabbi habli minas shalihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.